Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini di akun YouTube channelnya Tekunya Arifati Bilingual School, kita bakal menginterview seseorang yang hebat dan salah satu alumni dari Tekunya Arifati Bilingual School. Langsung aja Kak, perkenalkan dirinya. Oke, nama saya Nabila Mariska, alumni dari Fati dan sekarang kebetulan ketua juga dari Alpha Organization. Saat ini sedang menjalankan bisnis, yaitu bisnis coffee shop and a coffee premium. Oh, baik guys. Nah, for your information, NA Coffee Premium ini di Banda Aceh ada dua ya Kak lokasinya? Ya, ada dua, di Lamkemen sama di Lampinang. Oke. So, dari tahun berapa sih Kak NA Coffee ini ada? Kebetulan brandnya sendiri itu kita dari tahun 2001. Kemudian kita berkembang, coba buka coffee shop itu mulai dari tahun 2017. Dan awalnya bukan langsung coffee shop seperti ini, jadi awalnya warung kopi biasa yang jual kopi saring. Kemudian kita kepikiran untuk bangun yang coffee shop seperti ini gitu. Sesuai dengan juga makin hari di Aceh juga makin berkembang gitu Kak ya. Banyak sekarang juga coffee shop yang hadir. Nah, uniknya teman-teman semuanya, sebelum booming coffee shop di Banda Aceh ini, NA Cafe udah duluan ada ya Kak? Kalau nggak salah saya gitu, ya kan Kak? Kebetulan memang kita salah satu yang awal-awal coffee shop berkembang itu kita udah mulai. Jadi termasuk dibilang ya bukan yang paling duluan sih, memang cuman salah satu coffee shop yang coba kembangin di bagian coffee shop, karena memang saat ini kan perkembangan kopi Arabica tuh juga luar biasa gitu, jadi kita coba main di Arabicanya. Oke. Gimana sih Kak, seneng nggak Kakak jalanin bisnis ini? Pastinya sangat senang karena memang latar belakang juga dulu sarjana ekonomi. Jadi memang sudah dari dulu ditanamkan mengenai ekonomi, dan sekarang harus menjalankan bisnis ya. Ini jadi suatu tantangan sih sebenarnya untuk mengaplikasikan apa yang udah didapetin di kuliah, sekarang diterapkan di dunia bisnis. Oke. Nah, awalnya tuh gimana sih Kak, Kakak untuk memutuskan mendirikan ini? Ceritanya tuh gimana? Sebenarnya ini awalnya kan usaha orang tua, join juga sama beberapa pemegang saham. Nah, awalnya setelah tamat kuliah, orang tua langsung menyuruh untuk coba handle coffee shop ini. Karena memang ya itu tadi, basicnya di ekonomi, gimana caranya bisa nggak sih diaplikasikan di ilmunya gitu. Dan awalnya itu nggak langsung disuruh jadi manajer gitu. Memang dari awal kali itu disuruh jadi waiters, Belajar dulu. Ya, belajar dulu. Karena kan kadang-kadang orang mikirnya tuh karena punya orang tua, jadi ya udah paling dia jadi pemilik, jadi manajer gitu. Tapi berbeda dengan saya, disuruhnya tuh awalnya tuh jadi waiters, kemudian jadi barista, kemudian di bagian chefnya gitu. Jadi memang udah belajar dulu, baru akhirnya saat ini dipercayai untuk mengelola ini sendiri gitu. Oke. Nah, waktu Kakak ngejalanin bisnis ini, ada nggak ngerasa capek atau gimana, keluh kesahnya gitu mungkin Kak, di bagian apa? Kalau capek pasti, namanya semua pekerjaan pasti ada capek, jenuh, bosan, itu pasti. Cuman itulah tantangan kita di dunia pekerjaan ataupun bisnis. Mau kita capek ataupun mau kita bosan, kita nggak boleh nyerah gitu. Harus konsisten gitu ya? Harus cari cara gimana sih supaya kita bisa terus jalanin bisnis ini, karena juga seiring berjalannya waktu kan masalah ataupun problem yang kita hadapi kan berbeda-beda tuh. Jadi itu sih tantangan gitu. Dan juga sekarang kan banyak pesaing-pesaing di luar sana ya Kak. Kalau seandainya kita nggak konsisten dan nggak inovatif, pasti bakal ketinggalan. Iya benar. Nah, mungkin
Gimana nih Kak cara Nakafe ngadapin para pesaing-pesaing yang ada di luar sana? Apa sih unggul ya nilai plusnya dari Nakafe, mungkin boleh diceritain? Yang pertama, kita selalu memandang pesaing itu sebagai bukan sebagai musuh sih, sebagai teman kolaborasi. Artinya dari pesaing mungkin kita bisa banyak belajar. Sebenarnya bisnis itu nggak selamanya bisnis kita paling hebat juga. Kita harus mau belajar dari bisnis orang lain gitu. Gimana mereka berkembang, gimana mereka mengembangkan produknya, itu jadi pelajaran buat kita sih. Jadi justru semakin banyak bisnis tumbuh di Aceh, semakin senang. Jadi bisa banyak belajar dari teman-teman yang lain. Kalau untuk bagaimana cara bertahan dari pesaing, mungkin yang harus kita lakukan selalunya inovasi. Kita bikin apa yang orang nggak bisa dapetin di tempat lain ada di tempat kita, dan mempertahankan kualitas dari segi pelayanan, dari segi makanan dan minuman yang dikeluarkan. Itu yang paling utama sih harus kita pertahankan. Mungkin untuk masalah promosi bisnis nih, gimana sih cara Nakafe mempromosikan bisnisnya? Kita mungkin promosinya standar sih. Saat ini kita promosi melalui media sosial itu pasti. Jadi mungkin kita ada konten harian yang mungkin kita upload untuk komunikasi ke konsumen kita. Kemudian kita juga melakukan kolaborasi antar brand. Jadi sebenarnya kolaborasi itu salah satu promosi yang saat ini tuh paling mudah, tapi efeknya tuh luar biasa gitu. Karena brand kita mungkin akan diketahui juga oleh brand yang kita collab, dan begitupun sebaliknya gitu. Untuk masalah promosi sendiri Kak, apakah Kakak langsung yang handle atau ada tim kreatifnya? Untuk saat ini masih di handle sendiri gitu, karena memang itu tadi backgroundnya juga bergerak di situ kan, jadi emang enjoy juga tuh ngelakuin hal kayak gitu. Dan dengan promosi itu justru kita lebih tahu nih target market kita tuh udah sesuai apa belum, terus cocok nggak produk kita nih sama target market kita. Jadi feedbacknya lebih kerasa langsung gitu. Hebat ya Kakak ini, jadi chef bisa, jadi barista bisa, buat kopi pasti bisa juga ya? Harus bisa. Dan juga untuk promosi juga Kakak ini langsung yang handle. Wah, hebat lah. Alumni patut dicontoh nih teman-teman semuanya ya. Oh iya Kak, untuk masalah dulu kita di sekolah kan emang diajarin selalu menggunakan bahasa Inggris. Nah untuk menurut Kakak sendiri itu ada benefitnya nggak Kak untuk selama Kakak menjalani bisnis ini? Mungkin dari segi marketingnya, apakah bahasa Inggris sangat membantu? Pastinya sangat amat membantu, karena memang dengan era sekarang ini, yang pertama dalam bisnis kita pasti harus terus belajar nih. Nah, kadang-kadang kan kita nggak selalunya belajar tentang apa yang ada terjadi di Indonesia gitu kan. Kadang-kadang kita perlu baca artikel dari luar negeri, bagaimana sih perkembangan bisnis di luar negeri gitu-gitu. Kadang kan kita harus update tuh. Nah, karena kita udah punya bekal saat sekolah dulu, itu memudahkan sekali gitu. Terus yang kedua, kita juga sebelum pandemi kan banyak juga turis yang datang gitu. Nah, mereka selalunya minta coffee class. Nah, jadi alhamdulillahnya karena udah berbekal dengan bahasa Inggris itu, jadi saat menjelaskan sama mereka tuh lebih mudah gitu. Jadi komunikasi dengan mereka lebih mudah. Makanya itu alhamdulillahnya kebanyakan turis memilih juga NA Coffee untuk belajar kopi gitu, karena mungkin mereka lebih mudah untuk berkomunikasi gitu. Iya. Dan juga mungkin secara dari segi pengalaman juga udah dari 2001 ya Kak terjun ke dalam bisnis kopi ini, walaupun awalnya itu masih warung kopi biasa gitu. Tapi nggak masalah, yang penting inovatif aja. Dan mungkin ada rencana pengembangan bisnisnya ke daerah lain mungkin Kak, atau ke kota lain selain di Banda Aceh? Kalau perkembangan insya Allah pasti ada gitu. Ada juga beberapa tawaran yang mereka pengen NA Coffee hadir di lokasi mereka gitu. Mungkin sedang kita usahakan, karena memang kita menyesuaikan juga dengan situasi saat ini gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya nggak hanya di
Banda Aceh aja bakal ada di kota-kota lain juga. Jadi waktu itu teman-teman semuanya aku pernah ikut seminar nih Kak. Nah kebetulan aku dapat giveaway. Nah aku dapat voucher 50.000 dari Nakafe gitu. Nah mungkin ini juga salah satu bagian promosi yang menarik juga dari Nakafe. Mereka berkolaborasi gitu ya dengan event-event seperti seminar, terus juga event-event kayak gitu tuh. Ntar yang menang giveaway dapat voucher Nakafe. Aku dapat tuh pernah dapat 50.000. Dan jadi sekarang ini mungkin Nakafe cuma baru ada di Banda Aceh gitu Kak ya? Ada sih di Jakarta juga, alhamdulillah kita ada. Itu di Terminal 3 Soekarno-Hatta, sama satu lagi di Kalideres. Oh pantes sih, kemarin tuh aku di Jakarta lewat gitu kan, aku baca nih Nakafe, kirain punya siapa gitu, rupanya punya kakak ini guys, hebat ya teman-teman semuanya. Mungkin oh iya, ada yang bisa kakak saranin nggak buat yang mau memulai bisnis nih, apalagi di bidang food and beverage dan bidang apa nih namanya coffee shop gini? Mungkin ada sarannya Kak buat teman-teman semuanya yang mau memulai bisnis? Mungkin kalau mau memulai bisnis ada 3 hal yang harus istilahnya it's a must lah gitu kan. Yang pertama tuh kita harus mau mencoba ataupun mau belajar gitu, karena kemauan itulah yang menggiring kita untuk bisa terus konsisten di bisnis. Karena kadang-kadang orang tuh mikirnya gimana ya, aku nggak punya modal gitu, gimana ya, aku takut mau mulai bisnis nanti ada yang beli nggak ya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita punya kemauan yang tinggi, hal itu terkalahkan gitu. Karena saya juga dulu awal-awal sebelum ini kan juga punya banyak bisnis-bisnis yang coba-coba yang lain lah gitu kan. Bahkan ada yang nggak menggunakan modal sama sekali gitu. Karena modal itu kan nggak selamanya tentang uang gitu. Terus yang kedua harus gagal. Gagal tuh harus. Jadi kegagalan itu atau fail nggak bisa dihindarin gitu. Memang harus kita hadapin. Cuman gimana caranya dari fail itu kita bisa bangkit lagi ya untuk menuju kesuksesan itu gitu. Belajar dari kegagalan. Kalau untuk Kak Nabila sendiri ini menarik nih. Sebelumnya pernah bisnis selain Nakafe ini apa sih Kak? Bisnis apa? Sebenarnya belajar bisnis itu udah mulai dari SMP. Memang latar belakang orang tua juga rata-rata di bisnis kan. Jadi mungkin mencoba menularkan ke anaknya juga gitu. Cuman mungkin kebanyakan orang mikirnya tuh karena iyalah mungkin dia gampang gitu karena orang tuanya punya segalanya gitu kan. Cuman mungkin orang tua lebih ke ngajarin gimana sih kita tuh bisa berdiri di atas kaki sendiri gitu. Karena bisnis ini kan kita nggak bisa bergantung sama orang. Kalau misalnya gagal kita yang dapat sendiri, kalaupun sukses kita yang dapat juga gitu. Jadi dari SMP tuh dikasih usaha. Dulu tuh ada franchise gitu, jualan jus, aneka jus gitu. Jusnya itu dicampur-campur lah dengan nama-nama yang unik. Nah, itu dimodalin dan harus balik modal. Dari situ itu gagal juga. Jadi nggak semuanya berjalan dengan lancar. Dari SMP terus SMA dulu juga sempat jualan juga tuh, karena kan Fatih asrama ya. Oh iya, jual basreng ya Kak, sama Kak. Sama satu angkatan. Jadi memang jiwa-jiwa bisnisnya tuh dari dulu gitu, apa aja dijual. Jadi karena mikir, ini kayak anak asrama suka kelaparan kan, kalau malam jual cemilan-cemilan basreng segala macam tuh sama satu angkatan. Sampai dulu kita saking giatnya jualan, jadi sewaktu tamat itu kita kayak ada gaji sendiri gitu. Karena memang selama sekolah kita coba-coba bisnis juga. Iya, aku inget tuh Kak, pas SMA aku sering kok beli basreng, beli monkey ya, keripik pisang. Oh iya, baru inget ternyata kakak ini yang pernah dulu ngejual sama teman-teman ya. Sama lighting berapa sih Kakak dulu di Fatih? Lighting second generation. Oh. Ya, jadi pas kelas 3 atau kelas 2 itu kita mulai coba-coba jualan. Ternyata ketagihan, jadi semua ikutan rame-rame, seru-seruan. Seru sih. Terus habis Kakak tamat SMA, Kakak kuliah di ekonomi ya? Iya. Di ekonomi mana Kak? Ekonomi Unsia. Oh Unsia.
Manajemen. Manajemen. Sama dong berarti. Iya. Aku juga manajemen ya. Nah, mungkin kakak bisa nih sharing dikit lagi mungkin pas pengalaman kuliah nih kak. Gimana sih ilmu yang didapat dari semasa perkuliahan itu yang diimplementasikan ke sekarang ini, ke bisnis kakak sekarang ini? Jadi memang tahu sendiri kan di manajemen kita memang diarahkan untuk ke bisnis gitu kan. Apalagi sekarang kan nama fakultasnya ekonomi dan bisnis gitu. Jadi memang udah ke arah bisnis. Dan di kuliah itu memang sering praktek bisnis itu sering dari dosen kadang-kadang nyuruh pernah disuruh jualan modal 10.000. Nah, terus juga disuruh bikin bisnis plan, disuruh pokoknya macam-macam tuh udah pernah kita coba. Jadi mungkin pengalaman itu juga kepake banget nih sekarang. Memang kalau dibilang sih namanya teori pasti harus berdampingan sama pengalaman. Karena kadang-kadang apa yang ada di teori nggak ada di pengalaman, begitupun sebaliknya. Makanya memang kita harus jalanin keduanya. Teori itu kadang kan orang bilang, oh ngapain teori itu kan terlalu baku. Yang kalian hadapi itu pengalaman. Tapi tanpa teori pun kita nggak bisa berjalan sendiri juga gitu. Iya betul. Pengalaman itu harus serta dengan teori. Jadi sekarang makanya waktu itu ketika awal mula jadi waiter segala macam, disitulah ngerti bahwa oh begini ya kondisinya gitu. Jadi sekarang kalau menjalankan usaha tuh jadi lebih ngerti tentang coffee shop, karena emang jalannya benar-benar dari bawah. Jadi kita ngerti gimana sih posisi seorang waiters, apa sih yang mereka alamin gitu. Wajar nggak kita pekerjakan mereka dengan pekerjaan yang seperti itu. Begitupun di bagian barista gitu. Kalau kita sendiri nggak pandai buat kopi ataupun nggak suka kopi, ya kita nggak bisa jalanin ini gitu. Tapi di samping itu teori membantu kita untuk menghandle karyawan, membuat SOP karyawan, dan manajemennya lah gimana caranya kita bisa menjalankan bisnis itu sebenarnya lebih mudah lagi. Kalau kita nggak punya sistem kan kadang-kadang ya kita lebih sulit untuk menjalankan bisnis itu. Itu sih pengalaman kuliah yang akhirnya sekarang terimplementasikan ke bisnisnya. Baik, menarik sekali teman-teman semuanya. Ini kita udah dengerin tadi sharing session dengan Kak Nabila. Oh iya Kak, mungkin sebelum kita closing beberapa menit lagi, mungkin Kakak mau nih promosiin Cafe di video kita kali ya. Iya bos, kalian dicoba. Ini ada minuman kita juga. Ini apa nih Kak? Ini green tea milkshake. Jadi yang suka nongkrong-nongkrong cantik, cewek-cewek mungkin boleh minum ini. Jadi kita di sini memang nggak cuman kopi aja sih, yang kita jual juga beraneka. Terus juga sesuai dengan tagline kita kan, Enak Coffee Premium tuh everything gets better with coffee. Jadi intinya kopi itu bisa menyelesaikan masalah apapun dan tempatnya cuma di NA gitu. Karena kita di sini selain orang bisa nongkrong, kita juga selalu nih dengerin konsumen tuh apa sih yang mereka inginkan. Jadi bahkan kita sampai pernah nerima acara wedding di sini karena saking wedding di indoor ini Kak? Iya, di cafe kita ini. Saking mereka tuh mungkin suka dengan suasana kita dan memang konsumen kita, boleh nggak kita bikin wedding di sini? Yang itu sebenarnya kan kita nggak pernah kepikiran sebelumnya. Iya, out of the box kan di restoran, bukan restoran, di coffee shop ini diadain wedding gitu. Dan jadi kita mikir kenapa nggak kita terima ya tantangannya, padahal kita kan sebelumnya nggak pernah pegang gitu acara wedding gitu kan. Nah dari situ kita coba menantang diri sendiri, mengambil pengalaman itu, dan alhamdulillah akhirnya setelah itu ada beberapa orang lagi yang pengen bikin acara wedding justru. Lagi. Iya gitu, cuman memang karena sekarang terhalang pandemi juga kan, jadi kita menyesuaikan gitu. Jadi insya Allah tuh di Enak Coffee tuh ya nggak cuma ngopi, tapi bisa memberikan inspirasi juga buat teman-teman. Menunya juga Kak ya, tadi Kakak udah bilang ada juga kayak ini, contohnya ini ada green tea latte ya? Iya. Ini ada green tea latte dan juga menu makanannya juga ada banyak guys. Jadi kalau misal kalian kesini, gak cuma bisa nikmatin kopinya aja, bisa makan, bisa nyemil,
bisa, kalau yang nggak suka kopi juga nggak apa-apa ya Iya, Kak, banyak. karena juga di sini banyak pilihan menu-menu selain kopi. Nah, mungkin bestsellernya apa nih Kak nih? Ya, buat teman-teman semua mungkin yang belum pernah kena kafe, ini kita dengerin dari ownernya. Apa nih bestseller menu makanan dan juga minuman di sini? Kebetulan kita memang ada produk baru, jadi ada hot plate. Cuman hot plate yang kita hadirkan itu dari berbagai lah. Kayak contohnya kita ada sirebo hot plate. Oh, sirebo. Iya, sirebo itu kan identik sekali dengan masakan Aceh. Aceh, ya. Dan biasanya ya cuman disajikan seperti itu aja kan. Nah, kadang-kadang kan sirebo itu kalau kelamaan disajikan kan bisa keras ataupun udah nggak enak lagi lah. Cuman kalau hot plate itu kan selalu dalam keadaan panas nih. Jadi kita coba hadirkan hot plate, dan hot plate itu kan biasanya makanan-makanan western, Steak. Chinese, steak kayak gitu kan. Nah, kita coba kenapa nggak makanan Aceh sendiri, kita coba bikin se-fancy itu juga gitu. Toh bisa juga kok dinikmati dengan cara di cafe kayak gini gitu. Mungkin bisa teman-teman cobain nanti hot plate-nya. Ada banyak juga sih, nggak cuman makanan Aceh juga gitu. Ada mie, nasi, dan lain-lainnya. Dan kayaknya kalau sekarang ini kayaknya orang-orang kita sendiri lebih suka makan masakan gitu nggak sih Kak? Aceh kayaknya udah berkurang kalau menurut aku ya. Iya. Kayak udah berkurang gitu orang yang pengen makan makanan western, pasti nyarinya makanan Aceh yang Iya, benar. gitu-gitu. Karena memang ya istilahnya taste Aceh itu kan ya semua orang pasti tahu lah, enak, memang benar-benar bisa disandingkan lah dengan makanan yang lain gitu. Cuman memang selama ini kan ya namanya sering dikemas mungkin ya seperti itu aja gitu. Jadi kita kepikiran kita coba kemas sesuatu yang memang bisa dimakan juga di coffee shop gitu. Dengan lebih eksklusif gitu ya. Benar. Jadi juga bisa ke kalangan atas, Benar. semua kalangan sih sebenarnya, tapi maksudnya biar menunya itu lebih kelihatan eksklusif Iya, gitu. benar. Mungkin ngomongin masalah bisnis nih Kak, tadi aku lupa. Ini kan sekarang lagi pandemi, ada nggak kasih perbedaan dari sebelum pandemi dan setelah pandemi seperti sekarang ini? Pastinya banyak sekali perbedaannya gitu kan. Awal-awal pandemi itu pastinya semua bisnis ngalamin shock pasti, karena kita nggak pernah nih, kalau hal-hal lain mungkin kita udah pernah hadapin mungkin kan, kayak mungkin kehilangan konsumen ataupun hal lainnya pasti kita pernah hadapin. Cuman pandemi ini nggak pernah kita hadapin sebelumnya gitu, jadi mungkin shock gimana ya cara ngadapinnya gitu. Kita juga omset turun drastis, cuman di situ sih tantangan lagi nih untuk pelaku bisnis, gimana caranya kita bisa survive. Jadi waktu itu kita coba inovasi-inovasi baru lah, misalnya ya kita bikin free delivery karena memang waktu itu kita sempat lockdown, jadi kita nih yang datangin konsumen. Kemudian kita coba jual minuman sehat, pokoknya hal-hal yang mungkin sesuai dengan kondisi kita saat ini gitu. Kayak kita coffee shop tapi jual masker, jual hand sanitizer, tapi mau nggak mau kita harus jual itu karena menyesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini gitu. Tapi alhamdulillah mungkin sekarang udah berangsur kita membaik, udah mungkin new normal atau segala macam, yang mudah-mudahan diharapkan ke depannya segera membaik, jadi kita bisa ini lagi nih bisnisnya. Iya. Kalau selagi pandemi juga kayaknya coffee shop yang di luar sana juga awal-awal itu pasti down banget gitu ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah sampai sekarang Cafe bisa survive, dan banyak loh sebenarnya yang di luar sana nggak bisa survive. Restoran, coffee shop, dan bisnis lainnya juga. Nah mungkin terakhir nih Kak, aku penasaran. Yang pertama, ini outlet pertama Cafe di Lamtemen atau yang di Lampinang tuh Kak? Ada dua kan, beda aja? Kita pertama kali itu sebenarnya di Lamprit. Di Lamprit? Iya, cuman memang itu salah satu outlet yang nggak bisa survive, jadi kita tutup. Kemudian baru kita buka yang di Lamtemen, kemudian baru yang di Lampinang. Kita ada satu juga sih di Lamnyong, itu NA Coffee Roastery. Jadi memang di situ khusus kita roasting kopi segala macam, dan itu mungkin targetnya lebih ke mahasiswa
karena memang dekat dengan kampus. Dan satu lagi ada outlet kecil kita di Plaza Aceh. Oh, di Plaza Aceh. Itu juga ada. Paling gitu sih yang ada di Banda Aceh. Oke Kak, makasih banget nih. Sama-sama. Udah mau sharing-sharing sama kita. Nah teman-teman semuanya, terima kasih juga buat yang udah nonton channel YouTube dari Tekunya Arif Virtual School. Insya Allah ke depan kita bakal adain tamu-tamu alumni yang juga hebat-hebat juga. Hari ini kita udah bertemu sama salah satu alumni yang sangat hebat, Kak Nabila Mariska. Kedepan juga kita belum tahu siapa, tapi nanti langsung aja saksiin channel YouTube, video di YouTube-nya Tekunya Arif Virtual School. Nah, thank you teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.